Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Sahabat Madani rahimakumullah, pada kesempatan hari ini bagaimana biasa kita akan melanjutkan kajian kita di bidang ilmu qiraat yang kemarin kita sudah melewati dua tahapan. Tahapan pertama yaitu pengantar 1, tahapan yang kedua adalah pengantar 2. Mungkin untuk sedikit mengingat bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW itu sudah dengan 7 huruf, yang artinya 7 perbedaan cara baca, bukan 7 qiraat sabah. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, tetapi tidak semua sahabat mempelajari semua bentuk perbedaan bacaan tersebut. Bahkan di akhir hayat Rasulullah SAW ada beberapa bacaan yang dinasakh ketika Rasulullah SAW menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, terjadi penyusunan atau pentadwinan mushaf Al-Quran. Lalu kemudian pada masa Utsman bin Affan terjadi perselisihan, sehingga dari perselisihan itu dibuatlah satu upaya untuk menyatukan mushaf yang kemudian saat ini dikenal dengan Mushaf Rasm Utsmani. Ketika masa tabi'in terjadi sebuah upaya untuk merubah Al-Quran dengan cara apa? Merubah cara bacanya yang berdasarkan riwayat. Yang tadinya ada riwayatnya sudah ditetapkan dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan, yaitu adalah mutawatir sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan sesuai dengan Rasm Utsmani. Tetapi pada zaman tabi'in ini ada yang berubah, sehingga banyak yang mengaku-ngaku bahwa bacaannya memiliki sanad yang mutawatir kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian dilakukan sebuah penyeleksian yang dipelopori oleh seorang ulama hadis yang bernama Abu Bakar Ibnu Mujahid, dan hasil penyeleksian itu yang betul-betul memenuhi syarat: 1, mutawatir; 2, sesuai dengan kaidah bahasa Arab; yang ketiga adalah sesuai dengan Rasm Utsmani, hanya 7 qiraat, 7 imam. 7 imam bukan berarti 7 imam ini mereka yang mempelopori, tidak, tapi 7 imam ini yang secara keilmuan bacaannya itu betul-betul dibuktikan nyambung, mutawatir, dan sesuai dengan kaidah Rasm Utsmani. Maka Abu Bakar Ibnu Mujahid menulis sebuah buku yang berjudul As-Sab'ah, yang isinya tentang tata cara bacaan dari 7 bentuk perbedaan bacaan itu. Lalu kemudian berikutnya diikuti oleh murid-muridnya. Yang paling terkenal adalah Abu Amr Ad-Dani yang menulis kitab At-Taisir fil Qiraat As-Sab'ah, tidak salah seperti itu. Lalu pada masa Al-Jazari, seorang tokoh ulama besar, melakukan sebuah penelitian. Ternyata hasil penelitiannya, qiraah yang mutawatir itu tidak hanya 7, tetapi ada 10. Nah, pada masa Ad-Dani tadi, karena murid-murid yang 7 imam ini banyak, lalu dibatasi hanya 2 rawi saja, sehingga ada 7 imam. Lalu kemudian masing-masing imam itu memiliki 2 rawi yang paling kuat. Dan pada masa Ibnu Al-Jazari ditambah
menjadi 3 imam sehingga jadi 10 qiraat dengan 20 rawi. Ya, nanti kita hanya membahas tentang yang 7 saja. 7 imam qiraat ini, 1 imam nafi. Dia punya rawi namanya Qalun, kemudian yang kedua adalah Warsh. Yang kedua ada namanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mempunyai 2 rawi, 1 Al-Bazzi, 2 Qumbul. Ini nama laqabnya saja. Nanti kalau nama laqab sejarahnya kita bisa baca di buku-buku sejarah tentang para imam-imam qurra ini. Kemudian yang ketiga ada Abu Amr. Ya, Abu Amr ini punya rawi 1 Ad-Duri, 2 As-Susi. Kemudian yang keempat ada Ibnu Amir. Ibnu Amir ini punya 2 rawi, 1 Hisham, 2 Ibnu Dzakwan. Yang kelima Imam Asim. Imam Asim ini punya 2 rawi. Yang pertama namanya Syu'bah, yang kedua adalah Hafiz. Nah, Hafiz inilah yang mayoritas masyarakat kita di Indonesia atau masyarakat di dunia ini paling banyak digunakan bacaannya Imam Hafiz. Lalu kemudian ada Hamzah. Hamzah punya 2 rawi, itu adalah Khalaf dan Khalad. Dan ada Imam Al-Kisai, punya rawinya adalah Abul Harith dan Ad-Duri Al-Kisai. Jadi kalau kita melihat 7 imam dengan 14 rawi ini, kita itu baru hanya belajar Hafiz. Dan Hafiz saja masih banyak yang belum menguasai secara utuh. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit demi sedikit untuk mengetahui. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan, bisa diperdalam. Nah, hari ini kita akan belajar dari Ibnu Katsir. Kalau ada pertanyaan, kenapa mulainya dari Ibnu Katsir? Seharusnya kan imam yang pertama yang disusun itu adalah Imam Nafi. Loh, kenapa yang dipelajari dulu Imam Ibnu Katsir? Ya, ini berdasarkan hasil dari arahan guru-guru kami. Ya, dilihat dari bentuk-bentuk bacaan masing-masing imam ini, ternyata yang paling mudah, yang perubahannya tidak terlalu banyak dengan Imam Hafiz itu adalah Imam Ibnu Katsir. Maka kita mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu, ya. Jadi kita mulai hari ini tentang bacaan Imam Ibnu Katsir dengan rawinya yang pertama disebut dengan Al-Bazzi, yang kedua rawinya disebut dengan Qumbul. Nah, masing-masing rawi ini terkadang ya atau banyaknya dia punya kaidah yang sama, tetapi pada bagian-bagian tertentu dia memiliki kaidah yang berbeda antara Al-Bazzi dengan Qumbul. Kalau misalnya Al-Bazzi dengan Qumbul ini pemahamannya sama, maka itu bisa disebut dengan bacaan Imam Ibnu Katsir. Tapi kalau antara Qumbul dengan Bazzi berbeda, maka misalnya bacaan Qumbul saja yang disebutkan, tidak bacaan Ibnu Katsir. Kalau baca Ibnu Katsir itu sudah pasti Al-Bazzi dan Qumbul itu sama. Nah, silahkan dilihat di situ sudah saya buatkan kaidah usul. Kaidah usul itu apa? Kaidah dasar. Ya, walaupun sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa kaidah dasar ini sifatnya yang lebih sering ditemui saja. Masih banyak hal-hal yang tidak dicantumkan. Kenapa tidak cantumkan semua? Supaya belajar kita ini tidak terkesan menjadi berat. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, yang sering. Nanti baru ketika ada perbedaan-perbedaan yang lebih banyak, baru kita sampaikan. Yang di dalam tulisan ini hanya kaidah-kaidah yang sering sekali ditemui. Ya, maka silahkan dibuka. Yang pertama adalah dari Al-Bazzi dulu. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut, mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tekniknya kita akan belajar kaidah dasarnya terlebih dahulu, baru nanti setelah kita belajar kaidah dasarnya kita langsung praktekkan di dalam bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Baik, silahkan dibuka yang pertama, ya, kaidah usul atau kaidah dasar bacaan riwayat Imam Al-Bazzi. Nomor 1 apa? Membaca basmalah di antara 2 surat. Ya. Imam Al-Bazzi atau saya katakan Ibnu Katsir itu tidak berbeda dengan bacaan Hafiz. Kalau kita baca dari awal surat, dari isti'adzah itu semua sepakat menggunakan basmalah. Tetapi ketika membaca antara surat A dengan surat B, atau misalnya Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah atau Al-Falaq dengan surah An-Nas, maka itu menyambung antara satu surat dengan surat yang lainnya.
Bagaimana cara membacanya? Nah, Ibnu Katsir cara membaca di antara dua surat dengan membaca basmalah sama seperti hafaz. Ada 3 caranya. Yang pertama waqaf. Waqaf itu maksudnya Pak, waqaf di akhir surat, waqaf di basmalah. Misalnya waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Seperti Imam Hafiz. Ya. Kemudian yang kedua, ya, waqaf wasol. Waqaf wasol itu maksudnya apa? Akhir surat diwaqafkan, kemudian basmalah dengan awal surat diwasolkan. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Yang kedua waqaf wasol. Yang pertama waqaf. Yang kedua waqaf wasol. Yang ketiga wasol. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Diwasol semuanya. Tapi perlu diperhatikan, terkadang banyak orang yang mewasolkan akhir surat dengan awal surat itu sama. Maka perlu, jangan sampai misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, dan nafas itu salah juga. Atau salahnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ada yang begitu? Ada ya? Itu bacaan yang salah. Yang betul bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ini belajar tentang namanya hamzah qata dan hamzah wasal. Jadi yang ketiga adalah wasal. Ada satu cara yang tidak diperbolehkan. Apa? Berhenti di basmalah. Wasal waqaf itu enggak boleh. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini salah. Tidak boleh. Kenapa? Karena kata ulama dikhawatirkan bahwa basmalah itu dianggap sebagai akhir surah. Ya, jadi itu cara membaca basmalah. Sama dengan Imam Hafiz. Kemudian yang kedua, membuang alif pada kata maliki di dalam surah Al-Fatihah. Jadi Ibnu Katsir membaca maliki itu dengan pendek. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau kita biasanya hafal panjang. Jadi kalau ada yang baca pendek jangan dianggap apa nih bacanya. Biasa aja, ya. Kemudian yang ketiga, membaca mim jamak dengan silah. Mim jamak itu contohnya hum, him, tum, kum, ya. Itu namanya mim jamak. Alaihim, alaikum, wa antum, apalagi? Ya, him, hum, tum. Itu namanya mim jamak. Nah, Ibnu Katsir setiap kali menemukan mim jamak itu disilah. Disilah itu apa? Disambung. Bacanya bagaimana? Him jadi himu, kum jadi kumu, tum jadi tumu. Setiap kali menemukan mim jamak harus dibaca seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi setiap kali bertemu
dengan mim jamak, baik him, baik hum, baik kum atau tum, maka semuanya disilahkan menjadi humu, himu, kumu, tumu. Ya, paham sampai sini? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gampang ya? Gampang. Kemudian yang keempat, ya, mad muttasil dibaca 4 harokat, mad munfasil dibaca dengan 2 harokat. Ya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu mad wajib muttasil. Setiap kali bertemu muttasil sama dengan hafaz. Yang beda mananya? Yang beda mad jaiznya. Mad jaiznya dibaca 2. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi lebih cepat. Kita biasanya bacanya 4 atau 5. Ini bacanya cukup dengan berapa? 2 harokat saja. Semua di mana saja. Ya, jadi setiap kali ketemu dengan mad munfasil pasti dibacanya dengan 2 harokat. Kemudian yang kelima, ya, 2 huruf hamzah kotok, hamzah yang dibaca, ya, karena hamzah itu nanti ada yang kotok, ada yang wasal. Hamzah wasal itu hamzah yang ketika wasal nggak dibaca. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. 2 huruf hamzah kotok dalam satu kalimat. Kalimat itu bahasa Arab, kata bahasa Indonesianya adalah satu kata. Ya, misalnya a'anzartahum. Ya. Aidza. Aunabbiukum. Itu satu kata. Ya, satu kata. Maka cara membacanya bagaimana? Cara membacanya Al-Bazzi membaca dengan mentashil hamzah yang kedua. Untuk ini sama nih antara Al-Bazzi dengan Kumbul. Nanti hanya pada poin yang lain saja yang saya akan jelaskan. Ya. Jadi cara bacanya bagaimana? Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi seperti kalau di hafaz itu apa? Hasilnya a'jamiyun. A'jamiyun wa arabi sama. Tapi tidak hanya itu saja, semua nanti. Aidza qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Kan biasa gitu. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Tapi kalau Ibnu Katsir qul a'unab. Jadi kalau dhammah antara hamzah dan baina alif wal wawi. Ya seperti hamzah dengan waw. Au. Ai seperti hamzah, seperti huruf ya. Ai mendekati ya. Aida, auna. Ya, dibaca tahsil hamzah yang keduanya. Paham sampai sini? Nanti prakteknya lebih langsung, lebih enak ya. Jadi kalau satu kata atau satu kalimat itu dibacanya tashil hamzah yang kedua. Nanti akan ketemu di banyak tempat. Semua begitu.
Kemudian yang berikutnya al-bazi, dua huruf hamzah kotok yang sama harokatnya tapi dalam dua kalimat. Ya, dalam dua kalimat. Maka cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah dengan dua cara. Ini usul al-bazi. Nanti kalau kumbul berbeda. Ya. Al-bazi cara membacanya pertama apa? Menggugurkan hamzah pertama. Ya, menggugurkan hamzah pertama. Di situ contohnya apa? Idza jaa amruna. Harusnya begitu kan ya? Jaa amruna, satu jaa, dua amruna, itu dua kata. Kalau ada pada dua kata bagaimana? Kalau al-bazi, ya, jika dalam dua kata harokatnya sama-sama fathah, maka caranya adalah isqatul ula. Isqat itu artinya apa? Menggugurkan hamzah yang pertama. Jadi hamzah pertamanya tidak dibaca. Ya, tadinya jaa amruna menjadi jaa amruna. Nah, karena karena dibuang, diiskot, digugurkan, maka cara membacanya bisa seperti mad muttasil, jaa amruna, 4 harokat, bisa dengan 2 harokat. Ja'amruna gitu. Jadi bisa ja'amruna atau ja'amruna. Ya, ini singkat saja dulu. Nanti kalau sudah praktek baru lebih paham. Itu kalau sama-sama apa? Kalau sama-sama fathah. Tapi kalau sama-sama kasroh, sama-sama dhamma, maka dia mentashilkan hamzah pertama. Contohnya sama-sama kasroh, samai ilahun, ya misalnya gitu ya, samai ilahun. Kalau hafaz begitu. Kalau al-bazi bagaimana? Samai ilahun, samai ilahun. Itu. Haulaiin, ulaiin. Ya, tashil yang pertama. Maka laknya boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, sama. Samai ilahun atau samai ilahun. Haulaiin atau haulaiin. Bingung nggak? Bingung tapi kan belum. Nah, nanti sekarang pengantar dulu. Nanti kalau sudah praktek insya Allah nggak bingung. Ya. Sama juga dengan misalnya domah auliya'u ulai liya auliya'u ya'u atau ya'u panjang ya. Ya. Itu yang berbeda nih. Yang berbeda antara al-bazi dengan kumbul. Ya. Jadi kalau al-bazi, kalau harokatnya fathah digugurkan hamzah yang pertama. Kalau harokatnya kasroh atau dhamma tashil hamzah yang pertama. Ingatnya kalau al-bazi pasti yang dirubah hamzah pertama gitu. Karena rawi pertama al-bazi, kalau al-bazi itu ketika 2 hamzah pasti yang dirubah hamzah pertamanya. Ya. Berbeda dengan kumbul. Silakan dilihat kumbulnya. Kalau kumbul ya,
dia mau harokatnya fathah, mau kasroh, mau domah sama. Ya, tapi dia ada dua cara. Bisa pilih. Yang pertama, mentaskhilkan hamzah kedua. Karena kumbul rawi kedua, ingat yang dirubah hamzah keduanya. Kalau Al-Bazzi yang dirubah hamzah pertamanya, baik di isqat atau di taskhil. Ya, jadi kalau Al-Bazzi ya merubahnya hamzah pertama, kalau kumbul merubahnya hamzah kedua.